Sahabat YKB yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Kali ini bersama saya, Pendeta Cahaya Kristiningrum, dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali Jakarta Pusat, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Kamis 5 Juni 2025, ditulis oleh Pendeta Yoce Handrikaruh dari GKI Kebon Jati, Bandung, dengan judul Hidup dalam Kebenaran, yang dilandaskan pada kitab Yesaya 32 ayat 11-17, dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yesaya 32 ayat 17. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami boleh merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan, biarlah itu meneguhkan kami, menguatkan kami, menegur kami, untuk kami terus hidup di dalam kebenaran dan memiliki integritas kebenaran dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat, saya akan membacakan Yesaya 32 ayat 17 untuk kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Di mana kebenaran ditegakkan, di sana ada damai sejahtera, dan buah kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Hidup dalam kebenaran adalah fondasi yang kuat dari setiap hubungan yang sehat. Sahabat, pernyataan ini dengan tegas menyatakan bahwa hidup dalam kebenaran adalah dasar bagi terbentuknya relasi yang sehat antar pribadi atau dalam sebuah komunitas. Hidup tanpa kebenaran hanya akan menghasilkan sikap palsu, serta relasi yang rapuh dan membawa petaka. Yesaya 32 ayat 11-17 menggambarkan peringatan Tuhan kepada mereka yang telah jauh dari jalan kebenarannya. Yesaya dipakai Tuhan untuk mengingatkan umat Israel bahwa kehidupan yang tidak berdasarkan pada kebenaran firman-Nya tidak akan menghasilkan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan bersama. Relasi yang dibangun dalam ketidakbenaran akan rapuh dan membawa kehancuran. Hidup dalam kebenaran berarti menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Memiliki hati yang peka dan peduli pada sesama di sekitar kita, serta berkomitmen untuk melakukan kehendak-Nya. Sahabat, untuk bisa hidup dalam kebenaran, dibutuhkan kesediaan untuk terus memeriksa hati dan hidup kita. Apakah sudah selaras dengan kebenaran seperti yang Dia inginkan? Marilah berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran. Mulailah dari diri sendiri. Kemudian luaskan pengaruh positif kepada sesama di sekitar kita. Dengan demikian kita akan menciptakan relasi yang sehat antar pribadi dan dalam komunitas di mana kita berada. Mari kita bersama-sama berdoa untuk merespon firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali untuk kami belajar menjadi pribadi-pribadi yang menjunjung tinggi kebenaran, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya kebenaran firman-Mu terus meneguhkan kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup di jalan Tuhan, dan kami juga dapat membawa orang-orang di sekitar kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.